Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadir Sayyidina Muhammad. Wa jami'a anbiya wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'i ummati sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bisa terlanjut kajian Hijaiyah pada malam hari ini dari negeri Allah. Puji syukur kepada Allah, semoga kajian tafsir Hijaiyah menjadi suatu asbab Allah menambahkan ilmu-ilmu yang dimudahkan bagi kita untuk memahami perjalanan kehidupan dengan merujuk kepada kitab tafsir Hijaiyah, sehingga makna-makna daripada huruf-huruf Hijaiyah menjadikan kita mampu untuk meringkas keadaan-keadaan dan ilmu-ilmu yang teringkas dari adanya huruf-huruf Hijaiyah. Selanjutnya kita kupas tentang makna daripada huruf H. Suatu ciri khas daripada huruf H ini adalah bentuknya yang hampir sama dengan huruf Jim. Hanya dibedakan bahwasanya di huruf H tidak ada titik. Sebagaimana kita tahu bahwasanya makna titik pada huruf Hijaiyah itu adalah menunjukkan makna daripada keadaan ruh atau unsur batin, unsur gaib yang ada di dalam huruf-huruf Hijaiyah. Ketika kita melihat makna huruf H dari gambaran huruf H yang hilang titiknya, ini menunjukkan keadaan bagaimana keadaan insan yang telah lahir sempurna di huruf Jim yang titiknya berada di dalam diri huruf Jim, menunjukkan simbol ego diri atau keakuan diri atau kesadaran diri atau pengakuan diri, sehingga ketika naik di dalam perjalanan huruf H ini menjadikan makna ada masanya ketika manusia kehilangan titiknya di dalam huruf H. Ini menunjukkan makna manusia kehilangan jati diri, kehilangan harga diri, kehilangan kesadaran diri, kehilangan pengakuan diri. Ini secara global dari makna huruf H dalam perjalanan manusia-manusia menjalankan proses kehidupan yang berliku-liku dihadapkan pada berbagai macam keadaan kehidupan. Maka ketika huruf H dimaknai dalam keadaan manusia yang tersesat atau yang disebut zalim, ini adalah keadaan manusia yang tersesat dikarenakan manusia itu adalah kehilangan kesadaran dirinya.
Orang yang kehilangan kesadaran dirinya ini menjadikan manusia lupa akan dirinya, akhirnya manusia kehilangan yang namanya keruhaniannya. Ini seperti halnya makna orang-orang yang tersesat dikarenakan kehilangan ego diri, kehilangan harga diri, kehilangan jati diri. Hak. Setelah kita sadari gambaran huruf J menunjukkan diri manusia yang telah berkuasa, berkemampuan dengan keakuannya, dengan keyakinan serta keegoannya hingga lupa kepada Tuhannya seperti orang-orang yang dahulu. Lalu kemanakah titik yang ada pada huruf Jim hilang dan menjadi huruf H? Apakah makna dari hilangnya titik tersebut? Ketika titik itu hilang, karena sebenarnya itu adalah keadaan hilangnya kesadaran diri manusia, karena orang-orang itu kehilangan akal sehatnya, kehilangan kesadarannya, kehilangan nalarnya, sehingga orang itu bisa dikatakan hilang segala kemampuan kerohaniannya, hilang kemampuan berpikirnya, hilang kemampuan hawa nafsunya, sehingga orang itu hidup tanpa rasa. Itu kenyataannya. Hakikat titik adalah menunjukkan pada masing diri memiliki unsur kerohanian. Ketika titik itu hilang, mengalami keadaan lupa diri atau masa kegelapan diri sebab terlena oleh berbagai godaan dan ujian hidup. Inilah kenyataan orang-orang yang lupa diri. Bahkan lebih parah, ada yang hingga tersesat hatinya, kehilangan dirinya, tidak sadar diri, sehingga dalam keadaan yang paling fatal menjadikan keadaan orang itu hilang ingatan, malah mengalami gangguan mental jiwa, sehingga orang itu jatuh dalam martabat gila, stres, sehingga hilang kesadaran dirinya, yang dikatakan orang tidak waras, orang gila. Ketika orang gila, dia memiliki pemikiran tapi tidak bisa berpikir, memiliki jiwa tapi tidak bisa berespon rasa jiwanya, memiliki nafsu tapi tidak bersyahwat, memiliki jati diri tapi tidak ingat diri. Ini puncak-puncak orang jatuh dalam martabat yang paling bawah. Bagaimana kita melihat keadaan orang yang gila? Secara fisik dia sehat, secara kekuatan dia mempunyai kekuatan, secara emosional mereka mempunyai emosional, tetapi dia tidak sadar diri bahwasanya yang marah adalah dirinya. Namun ketika ditanya tentang keluarganya, dia tidak tahu. Ketika ditanya tentang namanya, dia tidak tahu. Ketika dia diberi uang, dia tidak tahu. Hanya sebatas hanya bisa makan dan minum untuk bertahan hidup. Tidak ada bedanya dengan hewan, hanya makan dan minum tapi tidak mengerti jati dirinya. Inilah keadaan orang yang sudah gila. Naudzubillah min dzalik. Semua ini dikarenakan apa? Adanya gangguan jiwa. Ketika di huruf jim, mereka terlalu berambisi dengan segala macam gejolak jiwanya. Ketika mendesak akal sehatnya yang menjadi kunci bagaimana akal itu menyetir, mengarahkan jiwanya. Namun ketika akal sehatnya sudah terputus urat-urat sarafnya, sehingga dia tidak mempunyai kendali untuk jiwanya, akalnya buntu, terputus sarafnya, sehingga jiwanya bebas tiada kendali. Ini yang menjadikan
orang-orang yang sudah lepas jiwanya tanpa pengendali akal sehat, jadilah orang yang tidak waras. Maka kita harus hati-hati di dalam berpikir yang terlalu dalam, berhati-hati di dalam berkeinginan yang terlalu berambisi, sehingga menjadi suatu beban berat bagi jiwa dan pemikiran, sampai akhirnya hilang diri, lupa diri, akhirnya jatuh kepada martabat stres, martabat gila, martabat hilang akal. Banyak sebab: takut yang berlebih-lebihan, ambisi yang berlebih-lebihan, kekecewaan yang berlebih-lebihan, keputusasaan yang berlebih-lebihan, sehingga memutuskan kemampuan akal sehatnya pada martabat yang paling rendah, memutuskan perasaannya sehingga sudah lepas, jadilah orang yang tidak sadar diri pada martabat yang terendah, tidak waras diri. Ini yang harus kita waspadai. Karena gejolak jiwa itu sangat berat resikonya kalau tidak terkendali. Kenyataan ini bisa kita lihat bagaimana keadaan orang-orang awam yang hidup tanpa ilmu. Hidup tanpa ilmu tidak ada kendali, karena ilmu ditempatkan Allah di dalam akal sehat. Maka ketika orang hidup tidak berbekal ilmu, maka akal sehatnya mati, akal sehatnya tidak berfungsi, sehingga ketika nafsunya bergerak bebas tiada pengendalian, ini yang membuat parah. Pengendalian yang tidak ada. Ini harus diwaspadai oleh orang-orang yang berangkat menjalani kehidupan tanpa kendali ilmu. Sehingga ketika jiwa terputus, tidak ada kesadaran ilmu, maka dia menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Ketika kita berada di tengah kegelapan, bagaimana kita akan bisa mengetahui arah hidup jika tidak bermodal ilmu? Karena ilmu adalah suatu peta-peta kehidupan. Ketika kita hidup tidak memiliki peta kehidupan, bagaimana kita akan mengarah hidup kita? Tidak ada tujuan, tidak ada arah, tidak ada keputusan, tidak ada pertimbangan hidup, tidak ada keyakinan hidup, tidak ada pertahanan hidup. Ketika ilmu tidak membentuk suatu kekuatan jiwa, ini yang menjadi cikal bakal orang kehilangan jiwa. Maka hidup ini harus dibekali oleh ilmu. Maka di dalam huruf jin, awal kali manusia mendapatkan martabat balik, maka yang ditantang adalah akal sehatnya untuk berpikir secara ilmu. Karena dengan ilmu orang akan mendapatkan suatu manajemen hidup, mengerti arah. Maka banyak sekali orang yang terjebak makom kehilangan jiwa karena akal sehatnya tidak difungsikan untuk menimba ilmu-ilmu kepahaman, petunjuk-petunjuk hidup. Diberi petunjuk Al-Quran tidak dipakai, diberi petunjuk oleh guru-guru diabaikan, diberi arahan-arahan nasihat oleh orang tua yang berpengalaman dalam hidupnya menjadi suatu ilmu, tidak diperhatikan. Inilah yang menjadikan orang-orang akhirnya lepas kendali, jadilah stres, gila, kalap, sakau. Bahkan yang dilakukan ketika orang-orang yang kehilangan jiwa, yang paling parah ketika Allah akan mengunci mati hati dan mata hati dan pendengaran, terutama bagi orang yang ingkar kepada Allah. Puncaknya adalah ketika orang dikunci mati daya nalar, dikunci mati daya perasaan, dikunci mati pendengaran, masuk ke dalam wilayah hukum otomatis. Maka naudzubillah, ketika kita masuk ke dalam orang-orang yang terkunci pemikiran kita, pendengaran kita, mereka melihat tetapi tidak melihat, peka mendengar tuli, diberi nasihat tidak didengarkan, punya mata tidak melihat, buta mata dan hatinya. Inilah orang-orang yang dikatakan terkunci mati jiwanya, karena sudah melewati batas-batas. Allah menghendaki ketika orang sudah nggak mau berpikir, masuk ke batas wilayah penguncian,
akhirnya Allah yang disalahkan. Allah mengunci, Allah menyesatkan orang, padahal Allah telah memberi suatu petunjuk. Namun ketika melewati batas-batas titik terkunci, mereka tidak menyadari. Itulah kenyataan orang-orang yang tidak terkendali. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang berat. Naudzubillah. Maka Allah menyinggung bagi orang-orang yang diberi pikiran tidak mau berpikir, diberi mata tidak mau melihat, diberi telinga tidak mau mendengar, diberi hati tidak mau merasakan, sehingga mereka tertutup akan kebenaran. Ini juga termasuk makom huruf hak. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sehingga Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Naudzubillah min dzalik. Itulah keadaan orang-orang yang lena, diberi jiwa tidak dihidupkan. Inilah simbol dan makna perjalanan dari manusia di makom hak. Maka dari itu, dengan memahami kedudukan huruf hak, jangan sampai jiwa kita itu lepas, sebagaimana lepasnya titik dari huruf hak. Jangan sampai kita menjadi orang yang suwung, melompong, tidak tahu diri. Banyak keadaan-keadaan orang seperti ini. Maka kita dilarang untuk lupa diri. Bagaimana kita melihat bagaimana orang-orang yang terjebak kepada perbuatan khamr sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Bagaimana orang yang banyak terjebak dengan minuman keras, alkohol sehingga hilang akal sehatnya. Bagaimana kita bisa menyaksikan orang-orang yang sakau dengan narkoba, dia kehilangan akal sehatnya, sehingga banyak kejadian mereka-mereka yang terjebak dengan keparahan yang seperti ini. Semua karena menuruti gejolak nafsu yang tanpa diimbangi oleh ilmu. Ini masih beruntung ketika orang terjebak dengan hilangnya akal sehat dikarenakan kebiasaan khamr, minuman keras, narkoba, sehingga dia membebaskan beban jiwanya dengan cara seperti itu. Itu dikarenakan keputusasaan, tiada pikiran yang dia bangkitkan untuk mengatasi kehidupan dengan pemikiran yang benar, tapi mengatasi masalah dengan melarikan diri dari masalah. Ini bukan golongan orang-orang yang mau menghadapi kehidupan dengan kesabaran dan ikhtiar dan kecerdasan berpikir untuk mengatasi masalah. Yang ada hanya lari dari masalah. Ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terbiasa lari dari adanya masalah. Tapi masalah harus dihadapi, karena masalah itu adalah ujian yang Allah datangkan kepada setiap manusia agar bangkit nilai-nilai positif di dalam dirinya, agar hidup nilai-nilai istimewa dalam dirinya. Maka ketika orang yang lepas dari tanggung jawab, melarikan diri dari tanggung jawab, ini termasuk juga orang-orang yang hak, menghilangkan kesusahan diri dengan menghilangkan diri, pelampiasan, minum-minuman keras, mabuk, karena dia ingin melepaskan permasalahan yang dihadapi karena tidak kuat jiwanya, akhirnya menghilangkan masalah tapi dengan menambah masalah. Naudzubillah min dzalik. Maka satu kunci yang harus kita bangkitkan, kesadaran berpikir, kesadaran akal sehat, berpikir dengan ilmu, berpikir dengan cara, berpikir dengan manajemen. Kalau kita tidak membiasakan seperti ini, selamanya kita akan terpuruk dengan masalah, lalu lari dari masalah. Kalau lari dari masalah masih ringan, tapi kalau meninggalkan masalah dengan cara bunuh diri, naudzubillahi min dzalik,
Banyak kita melihat orang lari dari masalah dengan bunuh diri karena tidak kuat, menandakan jiwanya tidak kuat menerima ujian dari Allah, karena bisikan-bisikan setan menambah berat penderitaannya sehingga memutuskan untuk menghentikan kehidupannya, sehingga hilangnya titik dari huruf hak bisa termasuk golongan orang-orang yang bunuh. Jiwanya sudah tidak kuat menerima kehidupan yang berat. Diterangkan lagi di dalam surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Salah satu bentuk mempersekutukan Allah adalah ketika dia merasa punya diri, punya jiwa, tidak ingat Allah, maka dia mengambil keputusan secara sepihak. Sedangkan Allah itu menggenggam jiwa-jiwa anak Adam. Ketika kita menyadari jiwa kita di dalam kendali Allah, maka ketika orang-orang lupa kepada Tuhan, hanya ingat kepada dirinya sendiri, lalu mengambil keputusan dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan Allah sang pemilik diri, ini juga termasuk dosa musyrik, karena dia menganggap dirinya mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Allah yang Maha Kuasa. Maka disinilah salah satu bentuk kemusyrikan, pengakuan diri. Ketika dia sudah tidak sanggup, dia akhirnya memutuskan dirinya sendiri dengan membunuh diri. Nah, itu salah satu perbuatan-perbuatan kemusyrikan, karena dia tidak mengenal Allah, tidak melibatkan Allah. Dia hanya melihat dirinya sendiri dengan permasalahannya sendiri. Di dalam surat An-Nisa 167 diterangkan, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Termasuk orang-orang yang kafir, menghalang-halangi di jalan Allah, menakut-nakuti dengan ancaman orang yang ingin berpikir tentang kebenaran, mencari tentang ilmu-ilmu yang hak, dihalang-halangi oleh orang-orang yang kafir. Maka mereka yang menghalang-halangi orang untuk mencari jalan kebenaran bisa-bisa menjadi juga orang yang kafir. Orang yang kafir dalam makna orang yang masih tertutup dari kebenaran yang hak. Ini juga termasuk golongan orang yang tersesat, namun dalam level yang berbeda. Dan juga di dalam surat Al-An'am 39, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada di dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Jika kita mengharapkan petunjuk sebelum Allah menyesatkan kepada kita masuk ke dalam hukum kesesatan, maka kita diingatkan bahwasanya jangan sampai telinga kita peka, diberi telinga tidak mau mendengar, diberi mata tidak mau melihat, diberi akal tidak mau berpikir. Ketika kita diberi telinga nggak mau mendengarkan nasihat dari Allah, diberi mata tidak mau membaca ayat-ayat Allah, diberi akal tidak mau berpikir sedikit pun tentang uraian-uraian ilmu dari Allah, diberi hati tidak mau berpikir merasa sedikit saja tentang kebenaran Allah. Ketika kita masuk di dalam level tidak peduli, ini yang bahaya. Ketika kita masuk di dalam wilayah ketidakpedulian yang puncak dan berlarut, maka kita masuk kepada wilayah kesesatan. Karena Allah memberi batasan. Orang masuk ke dalam kesesatan ketika dia melewati batasannya. Tidaklah Allah menjadikan mereka itu tersesat, tapi karena mereka sendiri yang berjalan menuju kepada wilayah batasan-batasan ketersesatan.
Padahal Allah telah memberi petunjuk, tapi tidak mau dipikir. Diberi nasihat tidak mau didengar. Ketika berlarut-larut, setan datang membisikkan pemikiran-pemikiran negatif, suara-suara negatif, ketakutan yang dihembuskan oleh setan. Maka mereka masuk wilayah kesesatan. Ini yang menjadi batasan ketika orang yang tidak mau mempergunakan kemampuan dari 7 sifat ma'ani yang telah Allah berikan, sehingga terkunci pendengarannya, penglihatannya, hatinya, hidupnya menjadi sia-sia, akhirnya memutuskan hidup termasuk bunuh diri. Sehingga orang-orang yang berada di jalan yang lurus adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Karena apa? Karena jiwanya mau mengikuti arahan. Kuncinya adalah kita mau tidak mau harus mengikuti petunjuk dari Rabbul Alamin. Tidak mengikuti petunjuk dari keinginan diri sendiri. Sehingga kalau kita mau mengikuti petunjuk Allah, insya Allah kita tidak akan tersesat. Kebanyakan orang yang berjalan tidak mengikuti petunjuk dipastikan akan tersesat. Tetapi kalau orang berjalan mengikuti petunjuk, pasti dia akan menemukan petunjuk-petunjuk di setiap jalan itu. Itulah jalan yang lurus. Di setiap kita berjalan selalu mendapatkan petunjuk. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 74, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azza, pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Orang-orang yang tersesat termasuk orang yang menyembah patung berhala. Dia mempunyai pemikiran tapi tidak bisa digunakan untuk berpikir. Dia tahu patung tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dipuja-puja. Padahal kedudukan patung tidak berroh. Dia benda mati, berwujud seperti manusia atau wujud yang lainnya. Sedangkan mereka tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya, tidak ada 7 sifat ma'ani. Kenapa harus dipuja? Sedangkan manusia yang lebih mulia memiliki 7 sifat ma'ani, derajatnya harus di bawah patung-patung yang tidak diberi 7 sifat ma'ani. Maka alangkah ironisnya ketika banyak manusia menyembah-nyembah berhala yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, bahkan diri manusia yang diberi sifat ketuhanan harus sujud tunduk kepada benda-benda yang di bawahnya tidak memiliki sifat 7 ma'ani. Itulah kenyataan orang-orang tersesat, dikarenakan diberi kelebihan Allah dengan 7 sifat ma'ani, sifat ketuhanan, namun tidak dibangkitkan, tidak diperdayakan, tidak dimengerti. Itu suatu yang kenyataan mutlak, sebagaimana kisah bagaimana pengikut-pengikut Raja Namrud menyembah patung berhala. Bahkan seorang raja sekelas Namrud juga terjebak menyembah patung, padahal kedudukan seorang raja pasti lebih istimewa daripada rakyat. Namun ketika bangkitnya pemikiran yang cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim, maka kembali kepada kita semua bahwasanya siapa yang mau membangkitkan kecerdasan akal berpikirnya, maka itulah orang-orang yang selamat. Maka kita harus mengerti bahwasanya 7 sifat ma'ani harus kita jaga dan kita perdayakan. Maka inilah simbol-simbol makom manusia yang kehilangan pedoman hidup di dalam kesesatan. Inilah yang dikatakan zalim, orang yang tersesat di dalam kegelapan. Sehingga hilangnya titik di dalam huruf H juga menafsirkan tanda keadaan hilangnya kesadaran akal sehat, hilangnya kecerdasan, serta nafsu yang hilang semangatnya, tidak punya lagi spiritual. Nafsunya jadi apatis, lemah, tidak punya harapan, tidak mempunyai ikhtiar, pesimis. Dan hati nuraninya beku,
tidak bisa merasakan kebenaran sesuatunya. Seperti inilah orang-orang di huruf H, titik yang menjadi simbol kerohanian dirinya secara batin, lemah, beku, mati, tidak diperdayakan. Maka inti daripada memahami huruf H, jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang kehilangan kesadaran diri gara-gara tidak mau membangkitkan unsur titik itu sendiri. Maka unsur titik itu adalah kumpulan daripada 7 sifat ma'ani, hayat, ilmu, iradat, kudrat, sami, basor, kalam. Jika kita mau memahami 7 sifat ma'ani secara dasar, insya Allah suatu awal kita menuju suatu keselamatan. Karena inti daripada insan yang dikamilkan oleh Allah berawal dari 7 sifat ma'ani. Lalu kita tidak tahu 7 sifat ma'ani ini, apa bedanya kita dengan hayawan? Tidak ada bedanya. Maka Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau kita ingin masuk ke dalam wilayah kehendak Allah memberi petunjuk, maka mau tidak mau kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Allah menghendaki manusia untuk mendapatkan petunjuknya, tetapi ketika petunjuk itu datang tidak dipakai, apalah fungsinya? Ketika kita berjalan di suatu jalan raya, telah terpapang petunjuk-petunjuk di jalan raya, namun ketika kita tidak memperdulikan petunjuk-petunjuk yang telah dikehendaki oleh petugas jalan raya, sehingga memasang petunjuk jalan rambu-rambu untuk diikuti, itu adalah kehendak yang telah ditetapkan sang pembuat petunjuk. Tetapi ketika petunjuk itu tidak diperdulikan, bagaimana orang itu akan selamat di dalam perjalanan? Pasti akan celaka dan tersesat. Ada plang stop dipasang oleh petugas di RAJ, tetapi ketika petunjuk itu tidak diperhatikan, padahal dikehendaki untuk diperhatikan, diikuti, maka siapa yang melanggar petunjuk yang telah dikehendaki itu selamanya tidak akan mendapatkan petunjuk. Ada petunjuk tapi dihiraukan. Ya seperti itu Allah menghendaki petunjuk kepada kita. Ibaratkan Allah telah memasang petunjuk-petunjuk di dalam perjalanan hidup kita. Petunjuk-petunjuk telah dipasang, rambu-rambu peringatan dipasang oleh Allah. Itu tanda Allah menghendaki petunjuk untuk diri kita. Tetapi ketika petunjuk itu dihiraukan, alhamdulillah, kita mengatakan Allah tidak memberi petunjuk kepada saya, Allah tidak memberi hidayah kepada saya. Ya seperti ibaratkan kita berjalan di suatu jalan yang tidak ada petunjuknya, bahkan tidak ada rambu-rambu marka jalan. Siapa yang salah? Berarti petugas yang tidak memasang petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Kecuali kalau kita berjalan di tengah gunung yang tidak ada petunjuk, maka kita harus mencari petunjuk itu sendiri agar tidak tersesat. Untuk berangkat kembali, kadang-kadang kita mematahkan daun-daunan untuk menunjukkan, oh ini jalan yang pernah saya lewati, sebagai petunjuk jalan. Diibaratkan ketika orang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah melalui wahyu, mereka mencari petunjuk jalan hidupnya sendiri melalui pengalaman hidupnya. Ibarat orang berjalan mendaki gunung di tengah hutan, berangkat untuk kembali, dia mematahkan pohon-pohonan untuk menjadikan petunjuk, oh ini jalan yang pernah saya lewati. Jangan sampai kembali tidak tahu jalan. Ya seperti itu, ketika kita tidak ada petunjuk dari Allah, kita mendapatkan petunjuk dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang tidak bisa kita ulangi lagi, maka harus kita rekam jejak. Jangan sampai terulang kembali. Nah, ini. Maka dikatakan pengalaman hidup adalah ilmu. Pengalaman hidup adalah petunjuk bagi kita. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita yang telah terlewati, kita sia-siakan, tidak menjadi suatu ilmu.
Nah, inilah pentingnya kita berguru kepada yang namanya pengalaman hidup. Ini yang harus kita kunci. Itulah hidup adalah suatu perjalanan. Lakune urip dengan berbagai tujuan, melewati kenikmatan dan kesusahan. Maka setiap hidup itu kita ambil pelajarannya, agar kita jangan sampai terjebak pada suatu keterpurukan. Kita harus bangkit. Itulah salah satu mencari petunjuk hidup. Walau tanpa ada petunjuk, maka kita berguru kepada pengalaman hidup kita sendiri. Maka kehidupan yang berisi ujian, nikmat dan kesusahan bagaikan musim yang menempa pada setiap tumbuhan. Maka ketika hidup kita ditempa dengan berbagai macam kehidupan, baik susah, nikmat, bahagia, kesedihan, ya seperti itu. Tumbuh-tumbuhan ditempa oleh musim semi, musim gugur, musim rontok, musim buah. Seperti itu jiwa manusia ditempa oleh Allah. Sejauh mana sifat-sifat ketuhanan itu akan muncul atau tidak, semua tetap kembali kepada perkara ruhani, perkara jiwa, perkara batin. Kalau kita tidak fokus kepada batin kita, perasaan kita, ilmu kita, kehendak kita, pemikiran kita, selamanya kita akan terus kejebak kepada kebodohan. Maka beruntunglah diri atau jiwa yang berusaha selalu dibersihkan, menjaga, merawat, memupuk jiwa yang penuh dengan bibit-bibit kebaikan yang akan tumbuh seiring perjalanan hidup sesuai musim kesedihan atau musim kebahagiaan. Maka bahagia dan sedih tidak bisa diselai, tidak bisa dihindari, akan selalu datang. Karena itu adalah sunatullah, dengan tujuan mampukah dengan musim kebahagiaan atau mungkin musim kesedihan bangkit 99 sifat al-husna di dalam diri kita. Itu pertanyaannya. Maka kalau kita tidak berpikir nilai-nilai ketuhanan di dalam diri kita, maka titik itu akan hilang sia-sia. Karena 90 sifat ketuhanan ditempatkan di dalam titik, diawali dari titik huruf jim. Maka ketika titik di dalam huruf hak hilang, wassalam, kelebihan nurani kita hilang, kelebihan sifat ketuhanan kita hilang. Kita tidak akan bisa menjadi insan-insan yang diharapkan Allah untuk menjadi khalifah fil ardi. Karena apa? Titik sebagai modalnya hilang. Ini yang harus kita waspadai. Maka kunci adalah titik, jangan sampai hilang. Titik diri adalah ibarat ladang subur, dan ditebarkannya bibit-bibit oleh sang pemilik bibit. Maka titik diri ini ibaratkan suatu wadah yang subur penuh dengan sifat-sifat ketuhanan. Ketika titik ini hilang, kita kehilangan segala-galanya. Ya. Maka jangan sampai titik ini hilang. Sekali titik ini hilang, hilang semua. Ibarat hilang tanah, hilang bibit. Jangan sampai. Maka alangkah ironisnya jika ladang diri yang subur menjadi sebuah bangunan gedung kokoh namun kosong dan terbengkalai. Yaitulah keadaan jasad manusia yang kehilangan jiwa. Kita lihat bagaimana orang gila gagah, kekar tubuhnya, tapi dia kehilangan jiwa. Ibarat gedung kokoh, termasuk orang-orang kehilangan jiwa, kesurupan dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Jiwa harus dibangkitkan, malah dihilangkan.
Maka jiwa yang telah hilang dari diri kita bagaikan gedung kosong yang tidak berpenghuni, yang sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Suwung, gersang, berserakan, serta tidak bertuan. Itulah gambaran di dalam huruf H. Diri yang kehilangan jiwa dan rohani. Setiap diri banyak mengalami masa-masa keadaan hilang kesadaran diri. Maka jangan sampai hal-hal yang semacam itu terulang lagi. Harus kita waspadai, jangan sampai terulang lagi. Jadilah hilang kesadaran diri, jadilah gelap hati dan jiwa, tersesat, termasuk makom dolim. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, teringat kalimat walad dolim. Itulah gambaran orang-orang tersesat. Tapi kita harus tahu bagaimana keadaan orang tersesat itu. Karena diberi jiwa, diberi hati, diberi nurani, tidak mau diperdayakan. Kuncinya kembali kepada titik, kepada unsur kerohanian. Unsur kerohanian kembali kepada yang namanya 7 sifat iman. Hilang kesadaran sukmo jiwa, hilang kesadaran rasio akal sehat, hilang kesadaran hati nuraninya. Inilah keadaan kekosongan diri dalam gelap yang tidak menentu arah tujuan hidupnya. Terombang-ambing di tengah samudra, tersesat di dalam hutan yang gelap, sehingga tidak ada petunjuk dan cahaya. Karena cahaya adalah bertempat di dalam sifat mata. Mata pun tidak akan bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Jadilah kegelapan mata. Akal pun juga akan menjadi gelap ketika tidak mau berpikir bebal. Akhirnya tidak ada yang namanya nur ilmu. Nafsu yang memiliki irodat juga akan menjadi gelap ketika hilang spiritual, hilang keinginan dan kehendak. Jadilah orang yang apatis, jadilah putus asa. Orang yang memiliki hati, tidak memiliki cahaya, kehendak atau kekuasaan, jadilah hati yang lemah, hati yang posesif, tidak berkekuatan, lemah, rendah diri jadinya. Mata yang gelap, tidak ada cahaya. Telinga yang tuli, tidak mau mendengarkan. Semua kegelapan diawali oleh kegelapan 7 yang berlapis-lapis. Kegelapan jiwa, kegelapan akal, kegelapan mata, kegelapan pendengaran, kegelapan nafsu, kegelapan hati, kegelapan kalimat lisan. Itulah yang dikatakan orang yang terkunci pada 7 sifat ma'aninya. Inilah keadaan kekosongan diri dalam kegelapan yang tidak menentu arah tujuan hidupnya. Sebab terseret derasnya arus keinginan hawa nafsunya hingga lepas jiwa tanpa arah oleh pengaruh setan, iblis. Atau memang benar-benar menyadari dirinya dikehendaki Allah dalam keadaan fase paling nol dan terbawah. Jika keterpurukan itu dikehendaki Allah sebagai satu ujian, maka semua itu kita harus kembali berpikir semua adalah kesalahan kita, sebab keterputus asaan.
Kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Yunus di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan di dalam perut ikan paus, di dalam kegelapan kedalaman samudra, di dalam kegelapan malam, 7 kegelapan yang berlapis-lapis, semua bukan karena kehendak Allah, tetapi karena diawali rasa amarah, rasa keterputusasaan Nabi Yunus ketika berdakwah tidak menjalankan sifat kesabaran. Kita tidak boleh mengatakan Allah yang menghendaki ini, tetapi kembali kepada jiwa-jiwa yang belum tertata dengan sifat-sifat Allah. Allah mengajari manusia untuk sabar, Allah mengajari manusia untuk santun. Seperti itulah Nabi Muhammad mengajarkan kita. Tidak boleh kita semerta-merta menyalahkan kebodohan kita adalah dari Allah, sehingga keburukan memang berangkat dari hawa nafsu kita. Maka kita harus hati-hati. Musuh yang paling berat di dalam kita adalah nafsu kita sendiri. Ibarat musuh dalam selimut. Disinilah setan menghantam serangan-serangannya dalam nafsu kita. Dengan egoisme, dengan amarah, sehingga ketika timbul rasa gejolak, timbul ketidakpercayaan, timbul rasa putus asa, melarikan diri, seperti hanya bunuh diri, melarikan diri, rendah diri. Ya seperti itu kisahnya Nabi Yunus ketika memutuskan kepercayaan dirinya, tidak bisa menahan diri, melarikan diri dari umatnya, akhirnya diuji di dalam 7 kegelapan di dalam perut ikan paus. Itulah bentuk kesesatan yang pernah dialami oleh salah satunya Nabi Yunus. Sehingga agar manusia mengerti akan betapa besar dan berharganya nikmat batin dan rohani, itu sungguh betapa berharganya nikmat akal sehat, bisa berpikir dengan cerdas, dengan objektif, dengan nalar yang jernih. Betapa berharganya nikmat jiwa dengan keteguhan, dengan semangat kegigihannya dalam bentuk spirit. Sehingga berharganya nikmat hati nurani dengan kesucian dan kejujurannya mencari nur cahaya petunjuk Allah berupa al-haq, nur yang hak, itu yang dicari, nurani, cahaya-cahaya petunjuk ilahi. Maka inilah keadaan manakala insan hilang kesadaran dirinya, dikiaskan dengan keadaan hilangnya titik di dalam kegagahan huruf hak. Maka beruntunglah yang pernah mengalami hal ini dan bangkit dari keadaan kritis itu. Jadi kalau sudah pernah mengalami hal terpuruk, bahasanya pernah stres, pernah gila, pernah sakau, pernah mabuk, pernah hilang akal, cukup menjadi suatu pengalaman yang berharga agar jangan sampai terulang kembali. Menjadi ilmu dalam wujud ilmu pengalaman hidup yang sangat berharga. Sehingga kita harus hati-hati, bahwasanya harus hati-hati mengamankan kemampuan berpikir kita, karena ini menjadi satu pilar manusia, ujung tombak manusia. Kalau ini hilang kesadaran diri, menjadi hilang kesadaran, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Karena sekali putus urat saraf tidak bisa disambung lagi. Sekali putus spirit menjadi putus
rasa. Sekali putus nyawa jadinya bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah makom hak. Maka mereka dengan pengalaman hidup untuk memulai hidup baru dan bangkit dari ketersesatan jiwa. Hilang jiwa, hilang akal, hilang nafsu, hilang harapan. Menjadi suatu pengalaman yang berharga untuk disampaikan kepada saudara-saudara yang belum menapak hidup lebih banyak lagi agar berhati-hati. Untuk kembali menjaga anugerah terbesar dari Allah Rabbul Alamin, Allah yang maha batin dan yang maha zahir. Maka ketika itu doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana, agar jangan Allah menjadikan hati kita tersesat karena kebodohan kita. Rabbana ini kuntu minal dzalimin, agar kita mengakui kesesatan kita adalah dari pola nafsu kita. Itulah kesadaran kita kepada Allah bahwasanya kebodohan adalah dari kita sendiri, karena kita diberi modal oleh Allah, tetapi modal itu tidak diperdayakan. Kesimpulannya, dengan memahami dan memakrifati huruf H di makom alif Adam Khalifatullah, kita jangan sampai menyia-nyiakan titik itu, yaitu titik yang berisi kerohanian, yang berisi 7 sifat ma'ani, harus dijaga dan diperdayakan. Jangan sampai dilepas atau disia-siakan. Sekali terlepas tidak akan kembali lagi. Sehingga jangan sampai kita kehilangan titik, ibaratkan kehilangan jati diri, kehilangan jiwa, kehilangan rohani, kehilangan kesadaran, kehilangan akal sehat, kehilangan spiritual, kehilangan unsur batin kita. Na'udzubillahi min dzalik.